Tristan Gooijer ungkap alasan tolak jadi WNI. Situasi sulit dijelaskan. Fakta mengejutkan soal Tristan Gooijer, salah satu pemain keturunan Belanda yang menolak menjadi warga negara Indonesia, ada situasi yang sangat sulit untuk bisa dijelaskan. Sayangnya pemain seharga 34 miliar itu mengungkap kesulitan yang dihadapi soal kemungkinan menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Baru-baru ini Gooijer mengungkap fakta cukup mengejutkan perihal dirinya diberi tawaran untuk menjadi WNI dalam pendekatan yang dilakukan PSSI. Menurut pemain yang pernah membela timnas Belanda U19 itu, ada sesuatu yang sulit ia jelaskan dan membuatnya terhalang menjadi WNI. Pemain berposisi bek kanan yang saat ini membela Ajax Amsterdam diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Meski begitu, Gooijer belum tahu situasi pasti mengenai Maluku dan Indonesia. Hal ini ia ungkap dalam wawancara bersama Yusa Nugraha. Pasalnya, Gooijer menyebut jika segala keputusan yang ia ambil harus sesuai dengan persetujuan keluarga. Jika tidak, maka hal itu akan membuat malu keluarganya. Berada di Indonesia, apakah pemain Ajax Amsterdam Tristan Gooijer bakal dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia? Berada di Indonesia, Tristan Gooijer. Mengutip dari akun Instagramnya @tristangooijer, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Maksud Tristan Gooijer berada di Indonesia hanya untuk berlibur. Namun bukan tak mungkin potensi Tristan Gooijer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Gooijer. Saat ini timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Sebab dua pemain andalan timnas Indonesia di posisi itu, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam, tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing. Ketika dipercaya tampil membela timnas Indonesia pun belum menampilkan performa gemilang. Di sisi lain, Tristan Gooijer pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Tristan Gooijer menjadi pemain reguler di Amsterdammers. Lantas, pernahkah PSSI menghubungi Tristan Gooijer sebelumnya? Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Gooijer mengaku pernah dihubungi PSSI. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut setelah itu. PSSI pernah mendekati Tristan Gooijer jelang timnas Indonesia U20 tampil di Piala Dunia. Selain Tristan Gooijer, PSSI saat itu mendekati Ivar Jenner dan Justin Hubner hingga akhirnya kedua pemain itu resmi memegang paspor Indonesia. Syarat naturalisasi sudah lengkap. Ciro Alves siap debut untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah gelombang kebangkitan sepak bola Indonesia, satu nama tengah menjadi sorotan utama, yaitu Ciro Alves, winger lincah milik Persib Bandung yang sedang dalam proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat menguatkan lini serang skuad Garuda yang sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Meskipun kelahiran Brazil, namun Ciro Alves telah menetap di Indonesia cukup lama dan telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir, Ciro Alves telah menjadi salah satu pemain paling menonjol di Liga Indonesia dengan kontribusi gol yang signifikan bagi Persib Bandung. Hal tersebut menjadikannya sebagai kandidat ideal untuk dapat memperkuat timnas Indonesia yang terus mencari solusi untuk bisa mempertajam daya gedor di lini depan. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia sedang aktif mencari pemain-pemain berkualitas yang dapat dinaturalisasi untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Keputusan untuk menaturalisasi Ciro Alves juga disambut positif oleh banyak pihak dalam dunia sepak bola Indonesia. Salah satu anggota komite eksklusif PSSI, Andri Irawan, menegaskan bahwa proses naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di tingkat internasional. Gaya permainan Ciro Alves yang menggabungkan kemampuan bertahan dan menyerang diharapkan dapat memberikan variasi dan kekuatan tambahan bagi strategi permainan timnas Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa pemain naturalisasi seperti Ragnar Oratmangoen yang saat ini sudah membela timnas Indonesia, namun kontribusi mereka masih belum maksimal sesuai harapan. Ciro Alves diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dengan kemampuan teknisnya yang terbukti efektif di lapangan.
Di sisi lain, Ciro Alves sendiri telah menunjukkan minat yang besar untuk dapat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Proses naturalisasi Ciro Alves masih dalam tahap diskusi dan persetujuan, namun harapannya adalah agar ia bisa segera beraksi dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Bagi Ciro Alves, bergabung dengan timnas Indonesia bukan hanya tentang representasi dirinya dalam kancah sepak bola internasional, tetapi juga kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi negeri yang telah ia panggil sebagai rumah kedua. Dengan keputusan naturalisasi yang diharapkan segera terrealisasi, Indonesia diharapkan akan mendapatkan tambahan berharga dalam upaya mencapai cita-cita besar di tingkat dunia. Kesempatan ini juga menjadi momentum penting bagi PSSI untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mengembangkan sepak bola Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain berbakat dari luar negeri yang memenuhi syarat untuk mewakili skuad Garuda. Semoga dengan kehadiran Ciro Alves dan pemain-pemain naturalisasi lainnya, timnas Indonesia dapat menjadi semakin kompetitif dan membanggakan di pentas internasional. Menyala Erick Thohir, PSSI cari striker grade A, Sydney Van Hooijdonk jadi target utama naturalisasi timnas. Ketua PSSI Erick Thohir tengah mencari pemain dengan grade A dan Sydney Van Hooijdonk teridentifikasi sebagai target utama untuk penyerang naturalisasi timnas dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia. Selain berposisi sebagai penyerang Serie A di tim Bolonya, Sydney Van Hooijdonk juga sempat menjadi juru gedor paling ditakuti saat dirinya berstatus pemain pinjaman di Eredivisie Liga Belanda. Keneris Ben Knapper menjelaskan, Sydney adalah pemain dengan bakat dan potensi sejati, telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam karirnya hingga saat ini. Itulah sebabnya Ketua PSSI Erick Thohir terus mengincar pemain keturunan kelas A. Dan pilihannya tepat karena Sydney Van Hooijdonk yang merupakan penyerang Serie A Bolonya tampaknya juga berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Prosesor naturalisasi ini diharapkan dapat segera selesaikan sebelum berlangsungnya putaran kualifikasi Piala Dunia berlanjut. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk di lini depan memunculkan rasa optimisme pada daya gedor timnas yang seringkali kesulitan menciptakan gol di laga internasional. Pemain keturunan Indonesia Belanda dari pihak ibu ini segera masuk radar PSSI untuk gabung timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk mengaku sudah menjalin komunikasi dengan PSSI, namun Sydney Van Hooijdonk belum memberikan keputusan dalam waktu dekat ini. Sydney Van Hooijdonk mengakui sangat ingin bergabung timnas Indonesia. Indonesia adalah tanah kelahiran neneknya. Keinginan kuat itu karena Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia. Sydney Van Hooijdonk sepertinya berhasrat untuk membawa Indonesia bermain di Piala Dunia. Lagi pula Indonesia masih ada waktu melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Indonesia saat ini memang membutuh striker grade A untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Dan Sydney Van Hooijdonk merupakan pilihan yang tidak keliru, apalagi ia adalah anak dari legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia, khususnya dari Maluku. Sydney adalah pemain dengan silsilah dan potensi sejati, telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam kariernya hingga saat ini. Sydney Van Hooijdonk, pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan ingin membela timnas Indonesia, membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Pada usia yang masih muda, Sydney Van Hooijdonk telah membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Ia telah tampil sebanyak 58 kali di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, dengan mencetak 22 gol. Semua gol tersebut dicetak Sydney Van Hooijdonk saat bermain untuk SC Heerenveen. Musim terbaiknya adalah pada musim 2022 di mana ia berhasil mencetak 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda. Dan karena performa apik Sydney Van Hooijdonk tersebut, ia segera dipanggil kembali oleh klub asalnya, Bolonya. Pada musim ini, Sydney Van Hooijdonk telah mencatat 8 penampilan di berbagai kompetisi bersama Bolonya dengan 1 gol di koleksinya. Selain itu, Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21, menunjukkan bahwa ia bukanlah pesepak bola sembarangan. Namun dari mana asal isu bahwa Sydney Van Hooijdonk akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Kabar tersebut mulai beredar setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamadan mengungkapkan bahwa ada seorang pemain kelas A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Hamdan menyatakan bahwa pemain tersebut bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia.
Hamdan Hamadan mengatakan ada seorang pemain kelas A yang bermain di salah satu klub terbaik dunia yang ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Hamdan setelah ada tuduhan bahwa para pemain yang dinaturalisasi timnas Indonesia saat ini kualitasnya biasa-biasa saja dan tidak mungkin membela negaranya. Meskipun ada banyak nama pemain keturunan atau pemain diaspora yang dikabarkan akan bermain untuk timnas Indonesia, namun hanya sedikit yang mampu memperkuat lini serang. Hingga saat ini, tim yang dibina oleh Shin Tae-yong memang kekurangan dalam sisi lini serang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Seperti contohnya adalah kurangnya opsi yang ada untuk lokal sendiri, masih ada ketidakpercayaan terhadap striker lokal yang berada di grade A. Dari masalah ini, PSSI mengambil langkah mencari pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Tapi sama saja tidak banyak opsi yang bisa jadi striker timnas yang dapat dinaturalisasi. Setelah ditelaah lebih lanjut, Belanda sendiri tidak memilikinya. Seperti pada timnas Belanda pada Euro 2024 lalu, tidak ada nama striker papan atas di lini tersebut. Hingga akhirnya muncul seseorang yang berasal dari Serie A, Sydney Van Hooijdonk yang kini berstatus pemain Bologna FC. Nama ini menjadi sorotan setelah disinggung oleh Hamdan Hamadan. Terdapat pemain grade A yang ingin membela timnas Indonesia, bahkan ia mengantongi bukti pesan singkat di handphone miliknya. Meskipun sebenarnya masih tidak diketahui siapa pemain yang dimaksud oleh Hamdan, karena tidak ada ciri-ciri ataupun foto yang ditunjukkan. Namun dari situ muncul beberapa opini dan spekulasi liar.